Ya, kita mulai. Eh, Tadi saya minta untuk mengerjakan 5 soal persamaan fungsi akar-akar kuadrat ya. Coba kita kerjakan. Oke, Dedek. Sebelumnya saya sampaikan ya, soal-soal dua paket ini adalah soal-soal yang sering keluar ya. Satu di paket yang pertama adalah bab khusus tentang persamaan akar-akar ya, persamaan kuadrat dengan akar-akar, termasuk diskriminan, kemudian ada turunan. Kemudian yang satunya PDF paket kuantitatif yang sering keluar. Sebetulnya itu ada tulisan level-levelnya ya, cuman tadi saya salah kirim PDF-nya. Harusnya ada per soal itu ada tulisan levelnya. Jadi per soal itu level berapa? Satu, dua, tiga, atau empat. Jadi kalau ada ketemu yang sulit, berarti itu level di empat atau tiga. Ya. Oke, kita kerjakan soal-soalnya. Sebelum kita kerjakan, coba adik-adik review kembali untuk apa namanya eh, materi singkat tentang persamaan kuadrat. Adik-adik harus tahu ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Yang pertama adalah persamaan kuadrat bentuknya jelas adik-adik pasti tahu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi tolong diperhatikan bahwa ketika di depan kuadrat itu adalah punyanya A, ketika di depan X itu adalah nilai B, ketika tidak ada X-nya adalah nilai C. Saya kira adik-adik semua sudah tahu ya, saya hanya mereview kembali. Kemudian ada sebuah rumus yang itu sering sekali harus kita pakai. Dan itu kita pahami untuk mengerjakan basic soal-soal sebelum kita kerjakan dengan cara cepat. Jadi konsep itu harus diperhatikan dengan dasar bahwa ada rumus X1 plus X2 sama dengan apa? X1 kali X2 sama dengan apa? Nah, ini harus tahu adik-adik ya, bahwa X1 plus X2 itu min B per A, X1 kali X2 itu C per A. Ingat, minnya itu ketika X1 plus X2. Nah, contoh seperti ini berarti B-nya adalah 3. Kalau min B berarti min 3, artinya 3. 3 per 2. Gitu ya, Dede. Kemudian X1 kali X2 itu C per A, atau 5 per 2. Dari dua persamaan tersebut, ketika disubstitusikan, nanti akan ketemu X1 berapa, X2 berapa. Begitu. Tidak perlu pakai rumus seperti itu, pakai faktorisasi juga bisa. Difaktorkan ketika angkanya pas, ya bisa. Kalau tidak pas, berarti menggunakan cara ini untuk mencari akar-akar. Nah, kemudian yang berikutnya, teori singkat yang perlu diketahui adalah bahwa ada jenis akar yang akarnya itu sifatnya berkebalikan atau akar yang sifatnya berlawanan. Jadi adik-adik harus tahu ketika ada soal kayak begini, berkebalikan atau berlawanan, itu trik cepatnya bagaimana? Kalau tidak tahu trik cepatnya, minimal konsep dasarnya harus tahu. Bahwa ketika soal itu diketahui bahwa akar-akarnya kebalikan, berarti kita anggap bahwa akar dari persamaan yang baru itu adalah seper. Nah, seper. Jadi kalau berkebalikan, jadi kebalikan itu artinya akar-akarnya seper X1 atau seper X2 ini. Tapi ketika berlawanan seperti ini pertanyaannya, maka X-nya adalah min ya, min X1. Kalau X2-nya berarti min X2. Artinya tandanya yang berlawanan. Itu. Nah ini. Kemudian
rumus lain yang terkait juga kita harus tahu ada namanya diskriminan ya, B kuadrat min 4AC. Biasanya dipakai untuk mencari kurva titik itu maksimum atau minimum. Sehingga syaratnya adalah diturunin sama dengan nol. Ada juga yang itu dipakai menunjukkan akar-akarnya real atau akar-akarnya tidak real atau imajiner. Maka dasarnya kita harus tahu namanya diskriminan. Begitu ya? Oke, sekarang kita masuk ke soal. Nomor satu, adik-adik, ada yang bisa jawab? Nomor satu, jawabannya apa nomor satu? Tadi yang sudah sempat ngirim jawaban Mbak Firda, nomor satu E. Yang lain? Mbak Gebi E juga. Oke, yang lain juga mungkin bisa. Silakan di chat room, nanti saya cek ya. Oke, saya bahas langsung ya. Kalau ada soal seperti ini, adik-adik cukup mengerjakannya dengan cara cepat. Kalau ada kebalikan begini, coba perhatikan kebalikan. Kebalikan ya, kata kuncinya kebalikan. Maka perhatikan, kita bisa mengerjakannya dengan cepat bahwa persamaan kuadrat, akar kuadrat yang sebelumnya adalah ini, kemudian buatlah persamaan kuadrat baru dengan akar-akar kebalikan dari ini, dari yang diketahui itu. Maka persamaan kuadrat barunya bagaimana bentuknya? Langsung saja cara cepatnya, tidak sampai 5 detik ya. Kebalikan itu A dan C ditukar tempatnya. C menempati A menempati C. Sehingga jawabannya adalah E. 5 detik ketemu jawabannya. Tandanya tetap. Kalau min tetap min, kalau plus tetap plus. Min tetap min, di B-nya A dan C plus juga tetap plus. Itu. Ya. Nah, itu cara cepatnya. Kalau cara konsep biasa bagaimana, Pak? Ya ini. Ini. 1/X1 plus 1/X2 itu nanti jabarin jadikan bentuk ini. Itu cara yang lama ya. Jadi 1/X1 ditambah 1/X2. Ini kan disederhanakan dulu supaya menjadi bentuk rumus ini dan ini. Maka ini kali ini ya, prinsipnya kan sama penyebut, ini kali ini, kemudian ini silang-silang, X2 plus X1. Jatuhnya berarti X1 tambah X2, rumusnya min B per A. Min B-nya adalah 3, berarti 3 per 2. 3 per 2. C per A, X1 kali X2. X1 kali X2 berarti 5 per 2. 5 per 2. Nah, 3 per 2 kali 2 per 5. Coret-coret, maka hasilnya 3 per 5. Oke ya? Jadi jatuhnya 3 per 5. Oke, jadi 1/X1 kali 1/X2 itu nilainya 3 per 5. Nah, nanti akhirnya ketemu nilainya berapa. Kalau sudah disubstitusikan semua X1 berapa, X2 berapa, nanti akan ketemu di situ. Oke. Nah, itu cara yang sederhana ya, cara yang konsep ya. Tapi kalau sudah besok ujian dengan soal-soal kayak begini, jangan tidak tahu bahwa ini bisa dikerjakan dengan cara yang sangat cepat ya. Oke, kemudian nomor dua sekarang. Nomor dua, silakan yang chatroom, mungkin ada yang bisa. Nomor dua, ini soalnya sedikit beda. Di sini pertanyaannya adalah akar-akar yang berlawanan daripada ini. Maka persamaan kuadrat baru, ketika diketahui akar-akarnya berlawanan dengan akar-akar ini, maka persamaan kuadratnya apa? Sangat mudah, sangat mudah. Hanya cukup melihat nilai B saja. Nilai B saja. B saja coba ditengok. B. B-nya 8 di sini. Nah, B adalah nilai di depan X. Di sini ada tanda min, maka nilai B-nya adalah min 8. Nah, nilai B tersebut balik min jadi positif. Seperti ini tadi. Konsep yang saya jelaskan. Jadi, awalnya B negatif jadi positif. Ya, awalnya negatif jadi positif. Maka ini ya, ini. Nah, 8X. Sementara A dan C tandanya tetap.
angkanya A dan C juga tetap, tidak boleh berubah. Sehingga jawabannya adalah delta. Begitu ya? Ada yang bisa jawab nomor 2, delta? Oke, Mbak Aura ya bisa jawab delta. Nomor 3 sekarang. Jadi berlawanan itu tanda min, ya, tanda min. Fokusnya ada di B. Oke, nomor 3. Ada yang tahu? Nomor 3, silakan bisa chatroom. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar-akar persamaan x kuadrat plus bx plus q sama dengan 0. 3 kali, 3 kali. Nah, ada yang tahu? Triknya lagi-lagi ya, adik ingat-ingat, pokoknya mengerjakannya dengan konsep ya sama saja ya. 3 kali berarti ya 3x1 plus 3x2 gitu. Nanti jatuhnya 3 kali x1 plus x2. Nah, 3 kali min b per a. Nah, dengan cara-cara konsep nanti ketemu. Tapi cara cepatnya, coba perhatikan adik-adik, kalau 3 kali dari akar-akar persamaan sebelumnya, maka fokusnya perhatikan angka B dan perhatikan angka C. Nah, B-nya mengikuti angka yang ada di depan X. Karena 3 kali ini, maka B-nya ini menjadi 3. Tapi P-nya tetap melekat 3B. Selanjutnya Q, 3 tetap terlibat, tetapi 3-nya dikuadratin. Nah, berlaku untuk semua soal. Semua nilai, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, sama. Sehingga di sini 3P mana, lihat? 3P, positif ya, positif. Q-nya 9Q. Nah, maka nilai mana yang betul? Jawabannya, ini tidak ada yang betul ya. Harusnya yang E itu nilainya, ini 3P-nya positif. Nah, ini ya, ini jawabannya ya. Oke, jadi tidak ada jawaban itu, cuman E-nya saya ganti. Oke, jadi X-nya tetap, Q-nya yang berubah jadi kuadratnya. Oke, cukup. Nomor 4, silakan. Mungkin ada yang sudah ketemu tadi mengerjakan. Ya, persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x plus 5. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Sama saja alfa plus beta, ya x1 plus x2 itu anggapannya sama ya. Min b per a, sama. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Nah ini adik-adik. Kita bisa kerjakan dengan manual. Ini ditambah ini, kemudian ini dikali ini, nanti akan ketemu persamaan baru ya. Dengan kombinasi nanti dari konsep ini ya, konsep ini. Tetapi cara cepatnya, perhatikan adik-adik, cara cepatnya dari soal tersebut, coba perhatikan, akar-akarnya ini artinya seper alfa. Ini kan berarti berkebalikan. Juga seper beta. Juga berkebalikan. Kalau berkebalikan diapain adik-adik? Tukar antara C dengan A. Satu-satu ya. Yang 2 jadi 5, berarti ini salah ya. Berarti ini, dan ini saja. 5, 5, 5, 2, 2, 2. Tandanya tetap. Tandanya tetap. Oke, maka ini sudah jelas salah. Ya. Tinggal C dan D. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Di sini ada, selain berkebalikan, ada tanda negatif. Ini. Ada tanda negatif. Maka yang B tadi min 3 menjadi plus 3. Dan tetap posisinya B ada di B. Maka jawabannya adalah ini. Oke, thread C. Gitu saja ya cara cepatnya. Jadi prinsip berkebalikan ditukar C dan A. Prinsip berlawanan, tanda B-nya menjadi lawan tandanya. Ya, min jadi plus, plus jadi min.
Oke, Oke, betul Mbak Aura, jawabannya C ya. Nomor 5, silakan. Nah, ini akar-akar nyata. Jadi saya bilang kalau akar-akar nyata, akar-akar imajiner itu ada syarat D lebih dari nol atau D kurang dari nol. Itu ya. Kalau akar-akar nyata, maka jelas. Ya, silakan yang sudah bisa jawab, silakan bisa dijawab. Kalau akar-akar nyata, jelas ya, D lebih dari sama dengan nol. D itu apa? D itu diskriminan atau B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadratnya ini, B-nya itu ini, M min 2. Karena apapun di depan X itu adalah punyanya B. Maka M min 2 dikuadratin min 4 kali A-nya itu 1 karena depannya X kuadrat, C-nya itu 9 karena tidak ada X-nya. Lebih dari sama dengan nol. Maka M kuadrat min 2M plus 1. Nah, hati-hati adik-adik ya. Min 1 dikuadratin, itu jangan sampai min 1 ini dikuadratin jadi plus 1. Min dikuadratin kan jadi plus. Terus min 36. Oke, ini akhirnya ketemu ya. Ini 1 min 36 berarti 35, tapi min ya. Nah, ini min 2M, ini M kuadrat. Lebih dari sama dengan nol. Nah, ini karena kuadrat, maka menjadi akar-akar ya, di mana nilainya X1 dan X2. Nah, X1, X2 di sini atau M1, M2 ya. 35 jelas, 5 kali itu 7. Karena di sini tandanya min, maka selisih 5 dan 7, supaya min, maka yang besar itu min, yang kecil itu plus. Sehingga M1 min 5, M2 7. Gitu ya. Min 5 dari mana? Ya min 5 plus 5 itu 0. 0 kali berapapun di sini akan 0. X2, M sama dengan 7, 7 min 7, 0. 0 kali apapun. Kali apapun ya 0. Itu ya maksudnya. Nah, sekarang min 5 dan 7. Ya, min 5 dan 7. Oh, sorry. Oh, ini nilainya. Oh ya, apa-apa. Apa-apa. Jadi acuannya adalah min 5 dan 7. Maka nilainya nanti di mana? Ini ataukah yang lain? Kemungkinan nilainya ada di sini ya, adik-adik. Atau di sini. Ya, karena nilainya rentangnya min 5 dan 7. Ya, oke ya. Coba dihitung syaratnya. Apakah masuk ketika nyoba 0? 0, berarti ini kan ada nolnya. Kalau 0 dimasukkan sini, apakah memenuhi syarat? Salah. Tidak memenuhi syarat, maka ini salah. Berarti 0 pasti salah. Nah, kalau ini salah, jawabannya berarti ini ya. Karena tanda min 5 ke bawah, itu ini di sini ya. 8 ke atas B. Oke, jadi jawabannya adalah A. Apakah bisa, Pak? Seperti ini diotak-atik gaduk, dicoba-coba saja? Ya nggak bisa, karena ini masih bentuk X, ini M, ada M dan X. Padahal harus menjadi bentuk M dulu. Maka mutlak ini harus tahu dulu, sehingga menjadi ini. Nah, kalau sudah sampai sini, langsung diotak-atik saja di sini boleh, tanpa ini. Tanpa ini. Langsung dicoba-coba. Itu lebih cepat. Ya. Karena sampai di sini pun ya nyoba-nyoba juga. Begitu. Oke, nomor 6. Silakan. Mungkin ada yang ketemu nomor 6. Oh, tadi hanya mengerjakan 5 ya. Oke, saya coba kerjakan ya. Saya sisakan 2 nomor nanti. Ya, 2 nomor lagi. Saya sisakan 2 nomor supaya nanti dijadikan tugas. Oke, ya Mbak Ujara ketemu jawabannya B ya. Mudah-mudahan benar. Jumlah kebalikan akar-akar ini. Jumlah kebalikan akar-akar itu. Jumlah kebalikan. Sebetulnya gampang. Ya. Jumlah kebalikan itu kan langsung aja jumlah. Namanya kebalikan berarti 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, ini kan jumlah kebalikan namanya. Begitu. Sudah dengan ini kita bisa, ini kan kali ya, X1 kali X2, ini dikalikan silang, maka X2 plus X1. Ini min B per A, ini C per A. Min B per A ini, berarti min-min 9, 9/3. 9/3.
kemudian 4 per 3. 4 per 3. Sehingga 9 per 3 kali 3 per 4. Coret-coret sehingga 9 per 4. Nah, ketemu ya. Jadi 9 per 4 jawabannya. Tandanya jangan lupa. Ini ada min. Tetapi ini tadi sudah, min-nya sudah di sini. Jadi min B per A. Min 9. Min jadi plus 9. Oke, jadi tetap jawabannya adalah 9 per 4. Ini ya jawabannya. D, D, bukan C ya. Pak Zura tadi C atau D? B ya. Bukan tepat ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7, bila jumlah kuadrat akar-akar ini sama dengan 5, 2, maka selisih salah satu nilai. Selisih salah satu nilai. Kok selisih salah satu nilai? Nah, mungkin ini soal kayak gini. Selisih nilai dua akar tersebut, nah itu baru benar. Atau salah satu nilai M, nah itu masuk akal ya. Nah, kita anggap ini hilang aja selisihnya. Oke, bila jumlah kuadrat akar-akar, jumlah kuadrat. Oke, jumlah kuadrat itu kan berarti X1 ditambah X2. Tetapi karena jumlah kuadrat berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, seperti ini kan ya. Nah, ini berapa? Itu maksudnya. Atas dasar ini, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, sama dengan ini. Jadi ini jumlah kuadrat ini adalah 52 diketahui ini. Nah, nah ini dijabarkan dengan nanti mengacu ke rumus X1 plus X2. Terus atau X1 kali X2. Gimana caranya? Karena nggak ada rumus X1 kuadrat plus X2 kuadrat, itu nggak ada. Caranya, adik-adik masih ingat bahwa X1 plus X2 kalau dikuadratkan, itu X1 ditambah X2 kuadrat-kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2. Ini kan rumusnya kan ya? Nah, jadi X1 plus X2 kuadrat itu adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus 2 kali X1 kali X2. Nah, oke ya? Nah, maka kita bisa ambil bahwa kalau ini berarti ini di min ini. Nah, ini kan dipindah ke sini. Jadinya X1 plus X2 kuadrat ya dikurangi 2 kali X1 kali X2. Itulah ini. Oke, berarti ini kita bisa ganti bahwa ini adalah X1 plus X2 kuadrat min. Nah, ini tadi kan 2X1 kali X2. Nah, ini sama dengan nempel, 52 nempel. Oke ya? Nah, sekarang X1 plus X2, udah ada rumusnya. Ini kan B per A toh. B-nya ini ada tanda min. Kalau min B per A berarti minnya hilang. Langsung 2M plus 4 per 1. Karena A-nya adalah 1. Oke, berarti 2M plus 4 per 1. Sudah, berarti itu saja. Sekarang min 2 kali. Nah, X1 kali X2 jelas. X1 kali X2 adalah C per A. C-nya 8M, A-nya 1. Berarti 8M. Ini nempel sama dengan nempel 52. Oke, selesai. 8 kali 2, 16M. Min, jadi min 14M. Maka 4 min 14M sama dengan 52. Ini pindah ke sini jadi min, maka di sini 40 berapa? 8, 48. Ini 16M, 14M, ya betul ya. Ini 14M. Maka M sama dengan, tidak ada nilainya ya. Oke, mana di sini salahnya? Salahnya di mana hitungnya? Oh, ada kuadratnya ya. Ada kuadratnya ya. Oke, ini kuadrat. Nah, kok jawabannya nggak ada. Ini dikuadratin. Nah, maka 2M kuadrat berarti 4M kuadrat. Plus 2 kali 2M, 4M kali 4, 16M. 4 kuadrat, 16. Oke, min 14M. Oke ya. Ini 16M tadi ya. Ini 16M. Nah, 16M min 14M tinggal 2M. 2M.
4M kuadrat plus 16 plus 2M ya. Oke. Nah, 16 pindah ke kanan, 16 tinggal 23, 32. Atau pindah ke kiri, karena ini 4M ya. 4M kuadrat plus 2M ya, 2M 48 pindah ke kiri, jadinya min 32, 0. Nah, dibagi M, dibagi 2 ya, dibagi 2. Bagi 2 maka 2M kuadrat plus M min 16, 0. Nah, oke, loh, ada jawabannya. Ini ya, 2M, ini M. 4, 4. 4, 4. Nggak ada. 16, di mana letak salahnya? Ada kesalahan ya? Oh, 32. 32. Sebentar, sebentar. Salahnya di mana? Coba pelan-pelan. 2M plus 4 dikuadratin. 4M kuadrat 8. 4 kali 4, 16M plus 16. Oke. Min 2 kali 8M. 16M. Oh, alah, ini 16M. Nah, ini berarti hilang, ini hilang. Oke. Berarti M-nya hilang. Jret. Gitu ya. Maka tinggal ini tok. Nah, wis ketemu, selesai nih. Ya, ini ketemu ya. Saya ulang ya, biar ndak ruwet. Saya ulang, saya ulang. Oke, saya ulang. 4M kuadrat, ya, ini di sini ya, plus 2 kali 2M kali 4, 16M. Ini dulu ya, plus 16, terus ini min 16M, sama dengan 52. Nah, ini hilang ya, ini dengan ini hilang. Kemudian ini tinggal pindah ke kanan, 16 di sini 32, 4M kuadrat. Maka M kuadrat sama dengan 8 lah. Jadi bagi ini 8 ya. Nilainya berapa? Salah satu nilai. Oh, gini ya. Ini M 48, 4M pindah ke kiri, min 36. Berarti 4M kuadrat min 32, 0. M, M 4, kuadrat 8. Itu, akar 8. Enggak ada ya jawabannya. Enggak ketemu ya adik-adik. Oh alah, 32 ini dari mana tuh ya? Ah, 48 ya. Tiga, 38. 16, 4, ini 6. 6, 36. 36. 36 kok bisa dari mana ini tadi ngitungnya? Ini 36 ya. Dikurangi toh 52 dikurangi 16 kan 36. Iya, pas penilaiannya itu. 9 kan? Ya, pas. Berarti nilainya plus minus 3 ya, plus minus 3. Jadi M sama dengan plus minus 3. Nah ini, salah satu nilai M adalah 3. Iya, oke. Iya, 36. 36, Pak. Mbak Aura, Mbak Ozora. Saya nggak ngelihat chatroom, adik-adik ngitung sendiri. Coba ngelihat chatroom tadi lah, dapat. Oke, nggak apa-apa. Nomor 8. Makasih ya. Berarti fokus adik-adik ya, meskipun nggak tatap muka, tapi fokus melihat angka-angka saya. Nomor 8.
Terakhir, nomor 2 nomor nanti coba buat tugas ya, 2 nomor yang lain. Oke, nomor 8, jika X1, X2 akar-akar persamaan ini mencapai nilai minimum. Nah, ini. Nilai minimum. Nah, nilai minimum itu berarti gimana caranya? Gak sulit ini, nilai minimum. Untuk K sama dengan, jadi kalau eh, dibuat model turunan, ini nggak ketemu ini akar-akar ini. Ini X1 kalau X2, ya X1 plus X2, kayak ini tadi berarti kembali ke sini, terus nanti akan dalam bentuk K, kemudian diturunin sama dengan nol. Itu. Tetapi ada cara cepat adik-adik, ada cara cepat. Kalau ada soal begini, mencapai nilai minimum, maka gunakan rumus cepat ini. B kuadrat min 2 kali A kali C dibagi A kuadrat. Udah, ini masukkan. Ini masukkan. B-nya berapa? B-nya adalah K. Ini K. Oke. Kemudian K-nya diapain? Kuadrat. Kemudian min 2 kali A-nya 1. C-nya C-nya K. Oke ya. Per A kuadratnya 1 kuadrat. Oke, berarti diabaikan ya. Maka K kuadrat min 2K. Nah, nah ini akhirnya ketemu ya. K kuadrat min 2K itu nanti sama dengan 0 ya. Maka K-nya akan ketemu 2 ya. K-nya akan ketemu 2. Jadi K ini diturunin ya 2K min 2. Ini diturunin 2K min 2 sama dengan 0. Kok 2K min 2? Sorry, sorry. Ini sama dengan 0. K, bentar. Oke. K ini sama dengan 0. Oke ya. Maka K-nya nanti keluar K min 2. Maka K-nya ini 2. Nah, oke. Coba nanti cek lagi ya dengan menggunakan konsep ya. Dengan menggunakan konsep untuk nomor 8. Konsepnya apa? Ini nanti jadikan bentuk yang kayak nomor 7. X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 X2. Nah, kemudian masukkan ini semua, kemudian turunin sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita ke PDF yang berikutnya ya. Jadi udah nggak sabar ya lihat debat presiden. Nggak apa-apa, 10 menit lagi ya. Masih 10 menit lagi baru mulai. Oke, pas. Oke, soal-soal untuk yang ini adalah soal-soal gabungan yang sering keluar untuk eh, TPS kuantitatif ya. TPS kuantitatif. Oke, adik-adik sengaja ini beberapa soal pakai bahasa Inggris ya, supaya adik-adik tidak melupakan bahwa besok itu ada TPS bahasa Inggris ya. Betul itu, literasi bahasa Inggris. Ini ya, lihat garis R ya. Jadi pada gambar di bawah ini garis R dan S itu paralel. Artinya sejajar ini ya. Jadi garis ini R, ini S. Nah, sejajar ya. Jika M itu sudutnya akut atau lancip, lancip. Jadi M itu sudutnya lancip. Oke, maka pernyataan yang benar untuk nilai K itu berapa? Pernyataan yang benar untuk nilai K itu berapa? Nah, ada yang sudah ketemu tadi? Silakan. Nomor 1 mungkin menemukan jawaban.
Ketemu jawabannya, mungkinkah? Jadi begini, kalau ketemu soal kayak begini, silakan setrum ya, saya lanjutkan ya. Maka langkah pertama adalah ini, tarik garis memotong ini. Nah, ini lurus ya, kita anggap lurus ya. Nah, sekarang perhatikan, ini sudut ini adalah ini ya, oke. Maka sudut ini tentunya akan sama dengan ini. Kenapa bisa? Karena dia pada satu garis yang sejajar. Garis antara ini dan ini sejajar, maka sudut yang berseberangan itu besarnya harus sama. Berarti ini adalah K plus 45 derajat. Termasuk, termasuk ya, termasuk untuk menghitung sudut yang lain. Coba pertanyaannya ini K. K yang mana ini ya K-nya. Nah, K ini berarti nilainya kan sama dengan ini. Nah, berarti kan nilainya sama dengan itu. Oke ya? Nah, sekarang ini nggak tahu. Kalau ini tahu, maka akan kejawab ini. Nah, sementara ini tahu nilainya. Dari sini ke sini, itu tahu nilainya. Apa dia? M. M. Di mana M adalah pasti kurang dari 90 derajat. Dari mana ini? M akut angle. Sudutnya akut atau lancip. Sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Ini dulu yang perlu dipertimbangkan. Berarti kita lihat M adalah penjumlahan dari ini ditambah K. Karena yang hijau ini adalah nilainya sama dengan K. Ini adalah K. Jadi M adalah penjumlahan dari yang warna pink, ini K plus 45, ditambah yang hijau. Di mana hijau itu nilainya besarnya sama dengan K. Nah, selesai nanti jatuhnya. M itu kurang dari 90. Berarti K plus 45 derajat plus K itu harus kurang dari 90 derajat. Ya, karena nilai ini adalah nilainya M, di mana M kurang dari 90 derajat. Sudah, K plus K 2K. Kurang dari 45 derajat pindah ke ruas kiri jadi 45 derajat. Karena ini di min kan, min 45 ya. Maka K kurang dari 15 derajat. Kok 15? 22 ya. 22,5 derajat. Nah, jawabannya. Itu ya. Jadi nomor satu jawabannya A. Wah, bagus Mbak Aura. Nah, jadi ini soal ini adalah teori kesebangunan, di mana teorinya di dalam matematika kuantitatif ada bab tentang kesebangunan sudut. Ketika sudut itu berada berseberangan dan sudutnya menempel pada dua garis yang saling sejajar, maka nilai sudutnya sama besar. Begitu ya? Ini penting diketahui. Dan sudut lancip itu adalah kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat. Nah, teori-teori itu harus diketahui. Oke, lanjut nomor 2. Mungkin ada yang ketemu nomor 2, silakan. Ada yang menemukan nomor 2? Sampai nomor 5 aja nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan ya ini. Insya Allah minggu ini saya berikan tambahan di hari efektif ya. Hari efektif, hari Rabu malam ya. Supaya ini semakin banyak. Oke, iya. Ada yang bisa jawab untuk nomor 2? Nomor 2 ini agak sulit. Ya, agak sulit ya. Sulitnya di mana letaknya? Kesulitannya memahami dari soal itu. Maksudnya apa ini? Kesulitannya di situ.
Kalau sudah tahu, saya yakin bisa. Jadi, dari bola 1 sampai 9, bola 1 sampai 9 diletakkan di dalam sebuah tas. Jadi kita anggap ini tas, diletakkan di sini ya, ya ditaruh. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu dijatuhkan. Kemudian diambil lagi, dijatuhkan lagi, diambil lagi. Begitu. Maka berapa peluang kejadian ya bola dengan muncul nomor ganjil, muncul nomor ganjil. Ya, nah itu muncul nomor ganjil. Ini ada dua hal yang perlu diketahui: dijatuhkan dan dikembalikan lagi. Ditaruh, dikembalikan lagi, taruh, kembalikan. Berarti dua kali. Kalau ditaruh saja, itu cukup langsung ya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ganjil kan ini, 5. 5/9. Selesai. Kalau hanya satu kali. Tetapi ini dua kali. Ditaruh dan dikembalikan lagi. Berarti kali 5/9 juga. Oke, selesai. Ya, maka 25/8, 1. Oh, nggak ada jawabannya? Nggak apa-apa, sudah. Nggak ada ya? Kalau diperkecil, oh mungkin salah cetak mungkin ya. Kalau 82 ini dari mana? Ya. Oke, kita anggap ini 81 ya. Ya, lanjut nomor 3 sampai nomor 5 nggak apa-apa ya. Tadi ada yang nemu ya jawabannya. Mbak Aura B, oke. Kurang tepat ya, B. Nomor 3. Nah, ini juga sering keluar soal kayak begini, adik-adik. Ini teori segitiga. Teorinya apa saja? Teori segitiga. Ada yang namanya segitiga sama kaki, ada yang namanya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama kaki, berarti ada dua sudut yang sama besar. Dan dua sudut itu harus dijumlahkan dengan satu sudut yang lain 180 derajat. Itu teori dasarnya ya. Maka ini teori dasarnya. Kalau ini KL dan KM itu panjangnya sama, jika panjang KL dan KM itu sama, berarti ini dan ini itu sama. Artinya berarti sama kaki. Kakinya ada di sini. Nah, jadi kakinya di sini. Yang merah ini kakinya. Kalau ini 30 derajat, berarti 30 plus titik-titik plus titik-titik harus 180 dan ini harus sama besar. Harus sama besar. Maka ini kita bisa anggap X, ini kita X, maka ini 2X sama dengan 150, maka X sama dengan 75. Berarti ini 75. 75. Nah ini kalau 75, maka sisanya ini berapa? Tinggal 45. Karena 45 tambah 20, 45, 55 ya. 55, sorry. 55. Karena 55 tambah 20 itu 75. Nah, sekarang pertanyaannya mencari besar sudut LNM. LNM itu ini atau ini. Nah, jangan sampai ketukar ya. LNM itu yang biru ya. Ini ya, yang biru ya. LNM. Nah, berarti ini tadi sudah ketemu 75, ini sudah ketemu 20, berarti tinggal ini yang kurang. Nah, berarti 180 dikurangi 20 dikurangi 75. Oke, ya. Selesai. Jadi 180 min 95. Hasilnya 85. Oke ya. Adik-adik jangan dipusingkan nanti nyari LNK dulu, mari untuk dikurangi 180 min itu kelamaan. Kelamaan. Oke, ada yang bisa jawab?
Nomor 3. Oke, Mbak Aura jawab, ya kurang tepat ya, 95 ya. Kurang jeli ya, hati-hati ya. Kurang jeli ya kalau 95. Kenapa bisa menghitung 95? Mungkin yang dicari itu terjebak. Mbak Aura mungkin yang dihitung adalah nilai yang ini, ini, yang warna pink. Karena kesannya kayak N-nya di sini, padahal LNM bukan LNK. Kalau ini betul ini, kita hitung coba. 35 ditambah 75, 105. 105 supaya nilainya 180. Iya, benar ya. Oh, tetap salah ya, harus 85 juga ya. Salah. 85, iya salah. 95, betul ya, 95 ya. Iya. Berarti nilai ini yang dicari tadi. Salah ya, salah persepsi. D yang betul. Nomor 4. Mungkin ada yang ketemu, silakan chatroom. Nomor 4. Ada yang nemu nomor 4? Kayaknya semuanya nemu ya. Coba ketemu enggak Mbak Syahda, Mbak Zora, Mas Nizar, Mbak Firda, Mbak Tia, Mbak Aura, Mbak Devi, ketemu mboten? Coba silakan chatroom. Nomor 4. Sulit ya. Memang soal-soal kuantitatif ini lumayan sulit, tapi sebetulnya ya nggak sulit-sulit banget juga ya. Mungkin belum tahu aja. Oke, sudah ada yang jawab? Ya, bagus. Mbak Aura jawab B, Mbak Zora belum, Mbak Kepi jawab D, Mas Nizar lonjati ya belum. Oke, nomor ini sebetulnya mudah sekali ya. Jika himpunan penyelesaian dari persamaan di atas, jika solusi dari persamaan di atas menunjukkan dua buah titik, karena di sini persamaan kuadrat, ya pasti ketemu X1 dan X2. Kalau ada X1, maka akan ketemu Y1. Kalau ada X2, maka akan ketemu Y2. Karena tinggal dimasukkan sini nanti X-nya. Maka inilah X1, XY1. Di sini X2, Y2. Oke ya? Nah, X1 adalah M, Y1 adalah N. X2 adalah P, Y2 adalah Q. Tinggal dimasukkan di jumlah berapa nilainya. Di mana diketahui bahwa persamaan Y kita bisa tempelin di sini. Substitusi. Ini berarti Y-nya di sebelah kanan, maka 2-nya pindah ke kiri ya. 2X min 2. Nah, maka di sini bisa diganti 2X min 2 sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Nah, ini pindah ke ruas kanan jadi 3X min 2 pindah ruas min 4 ya. Min 4, ini X kuadrat, ini 0. Oke, tinggal dibuat begini. X1, X2. Supaya 4, maka 1 kali 4. Supaya min, maka salah satu harus min. Supaya ini sisanya plus, maka yang besar harus plus, yang kecil harus min. Maka X1 sama dengan 1, X2 harus min 4. Nah, ini. Tinggal tempelin di sini, bahwa M-nya adalah X1, 1. B-nya X2 ya, min 4. Terus Y1-nya masukkan. Kalau Y1, X1-nya ketemu min 4, ya, masukkan di sini. 2X, ini Y ini kan, X-nya diganti 2 kali min 4 dikurangi 2, maka Y-nya akan ketemu. Min 8, min 2 berarti min 10. Berarti di sini min 10. Nah, Q1 ketemu min 10. Sekarang P-nya min 4. Tinggal Q. Q-nya masukkan sini lagi, di mana X-nya min 4. Aduh, sorry ya. Sorry, salah ya. Tapi sama aja ya nanti jatuhnya. X1-nya 1 ya. X1-nya 1, 2,1 dikurangi 2. Berarti 2 min 2, 0. Oke, berarti satunya adalah 0. Ketika ketemu 1, maka X-nya 0. Ketika ketemu min 4, maka Y-nya min 10 ya. Berarti min 4, min 10, di sini 1, di sini tadi ya. Terus di sini nilainya 0. Oke, tinggal dijumlah. Min 4 tambah min 10, min 14, ditambah 1, berarti min 3. Oke ya, jadi jawabannya bebek. Yang 13 ya. Ada yang min 4, min 13. Oh, bagus Mbak Firda ketemu ya. 13. Mbak Ora juga betul. B. Oke, yang lain belum ketemu. Oke, nggak apa-apa.
Oke, terakhir, dua nomor lagi. Ini bagus-bagus, ini menarik di belakang ini. Bisa digunakan trik-trik cepat semua ya. Ini perhatikan depannya aja langsung ya, cara cepatnya. 3478. Kalau selisihnya ini sama, 3 dan 4 selisihnya 1, 78 selisihnya ini, maka angka yang besar itulah yang lebih besar. Begitu ya? Atau kalikan silang, 24 kalikan silang, 28. Gitu ya? Oke. Kemudian ini nomor 6. Nah, ini teori kesebangunan lagi. Ketika ini sejajar, CD dengan AB itu sejajar, maka sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, maka ini sama besar, 38,5. Oke, selesai. Maka X-nya akan ketemu. Loh, kok ketemu, Pak? Kan ini, Pak. Bukan ini. Sementara yang dicari kan yang warna ini, yang dicari kan X-nya, Pak. X-nya nggak tahu. Nah, tahunya dari ini dulu. Ini dulu kita cari. Nah, ini berapa dulu? Dengan cara bahwa total dalam segitiga itu 180. Berarti 38,5 ditambah 30,3 ditambah titik-titik harus 180. Maka itulah nanti ini yang tanda tanya ini. Oke ya. Ini tinggal dijumlah 68,8 ya. 68,8 plus titik-titik 180. Oke, tinggal dikurangi ya. 180 berarti 2,1711. Ini ya. Berarti ini adalah 111,2. Nah, masalahnya berdasarkan gambaran tes nilai dari X plus ini belum selesai. Belum selesai. Ya. Kenapa? Karena X-nya belum ketahuan. Di mana nilai X? Coba ikuti pelan-pelan ya. Warnanya saya buat warna yang beda lagi, merah ya. Ini sudut ini nah, adalah sudut yang warna merah adalah yang warna hijau ditambah warna biru. Tambah warna biru ya. Warna biru. Ini harus 180 derajat. Yang merah harus 180 derajat. Karena dalam satu garis lurus ya. Satu garis lurus. Oke. Maka yang biru tadi sudah ketemu 111,2, maka ini berapa? Begitu ya. Nah, tinggal dikurangi 180 dikurangi ya. Dikurangi. Ya ini tadi ya 68,8. Jadi ini 68,8. Berarti ternyata ini adalah ini nilainya adalah yang X itu 68,8. Ya, ini X itu adalah 68,8. Nah, pertanyaannya adalah X plus ini. Ya. Jadi 68,8 ditambah 11,2. Ini jelas ya, 70, 80, 9, 80 ya. Betul, 80 ya. Nah, pas 80. Ini ya jawabannya. Oke. Ada yang ketemu tadi? Ada yang nemu? 68,8 ya. Ah, ini ya kurang teliti ya. Ini belum selesai. Karena yang ditanya adalah X plus 11,2. Kalau 68,8 itu masih X saja. Belum dijumlah 11,2. Ya, betul ya? Oke, ada yang betul ini. Mbak Firda jawab B. Ya, ya. Cukup ini saja. Nambah satu. Ini gampang ya. Jumlah asli bilangan asli genap di bawah 50. Jumlah. Berarti X-nya itu dijumlah. Bilangan asli mulai dari satu. Mulai dari satu sampai di bawah 50. Berarti sampai 49 ya. Karena bilangan asli itu mulai dari satu tetapi harus genap. Berarti sampai 48 ya. Sampai 48. Berarti 2, 4 terus sampai 48. Terus bilangan asli yang gasal Y-nya. Asli yang gasal berarti satu juga di bawah 50.
3, terus sampai 4, 9. Nah, ini nggak usah serius-serius dijumlahkan. Nggak usah serius-serius dijumlahkan. Bandingin aja. Bandingin aja. 49 bagi 48 gede ini. 47 bagi 46 gede yang ini. Ya, gede yang ini. Terus besar kecil, besar kecil, besar kecil. Termasuk di sini nanti 5 bandingin 4, 3 bandingin 2. Satu tidak ada lawan pembandingnya. Nah, jangan ketukar ya bandinginnya. Maka jelas besar Y. Oke ya, maka X kurang dari Y. Nah, kalau 4 benar, apakah 2 benar? Kalau ini jelas salah, karena X kurang dari Y bukan sama. Ya, maka tinggal ngecek 2 saja. Apakah Y nilainya X plus 5 kuadrat? Nah, ini agak sulit ini. Harus dibuktikan betul, harus dihitung betul. Nah, ngitungnya bagaimana? Ya, harus secara cepat. 2 tambah 48, 50, 4 tambah 46, 50, 50, 50 terus. Ya, maka 50 kali separuhnya dari 48, 24. Ya. 24 kali 5, 0, 10, 12. 1200. Kemudian yang ini, 1 tambah 49, 50. 50 juga. Ya, 3 tambah 47, 50 juga. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya 25, 27, ini 23. Tengah-tengahnya kan di sini. Tengah-tengahnya kan di sini. 23 tambah 27 itu 50 juga. Tapi di sini sendirian tidak punya gandeng karena ganjil kan ya. Tidak punya gandengan. Maka di sini 1200 itu 50 kali 24 juga sama separuhnya kan. Tetapi plus 25 ada plus 25-nya karena 25 berdiri sendiri. Nah, makanya ini tadi. Nah, ini jadi Y sama dengan X sama-sama 1200-nya. Tetapi di sini ada tambahannya sendiri tadi, berdiri sendiri di tengah-tengah tadi, 25. Maka plus 5 kuadrat alias 25. Berarti 2 juga benar, 4 benar. Maka jawabannya C. Nah, soal nomor 7 ini agak sulit ya. Agak sulit karena mencari yang 2 itu yang adik-adik butuh waktu mungkin ya. Mencari yang 2. Tapi kalau sudah tahu cara-cara yang begini, walaupun sulit ternyata mudah, maka adik-adik tinggal mereview saja. Koleksi banyak soal yang sering keluar, maka besok tinggal ujian tinggal gampangnya. Waduh pernah pola gini, oh pernah gitu aja. Ismek itu toh intinya. Oke ya, cukup itu saja adik-adik. Yuk kita beralih ke nonton TV, debat presiden. Oke, terima kasih semangatnya adik-adik semua ya. Oke, banyak yang hadir. Oke, yuk saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.